tanya dulu, sepanjang dibukanya dari bulan Mei, kira-kira portonya Sobat Cuan udah ada yang cuan atau belum nih? Udah pada taking profit? Atau malah ada yang boncos gara-gara kena dividend trap sepanjang bulan Mei ini? Mana nih? Nggak ada yang jawab. Portonya gimana? Pada cuan atau pada kena dividend trap nih? Atau justru masih wait and see karena belum tahu mau beli saham apa? Nah, aku mau ngingetin sama Sobat Cuan, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom question box ya. Jangan di kolom komentar, karena nanti ketutup sama teman-teman yang keluar masuk. Jadi di kolom question box itu lebih aman. Oke, langsung aja kita bahas terkait dengan sell in May and go away. Jadi sell in May and go away ini, Sobat Cuan, jadi pertanyaan banyak pelaku pasar atau pelaku di IHSG. Kenapa? Karena nih kayak kesannya menakutkan gitu. Apalagi kalau kita lihat IHSG sepanjang Mei ini tuh kok koreksi terus gitu. Apakah ini udah masuk momen sell in May and go away atau tidak gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu nih berdasarkan history. Jadi sebenarnya sell in May and go away itu kapan sih dicetuskan? Pertama kali dicetuskan itu ada di Inggris. Jadi sell in May and go away itu sebenarnya ada lanjutannya, yaitu sell in May and go away and come back in St. Leger's Day. Jadi sell in May and go away ini sebenarnya penurunannya itu bukan bulan Mei aja, tapi 6 bulan, yaitu di bulan-bulan summer dikenalnya itu di Eropa. Jadi zaman dulunya di Inggris itu investor besar ya, terus banker, mereka itu melakukan penjualan saham karena mereka mau pergi liburan, dan pergi liburannya tuh jauh. Zaman dulu kan masih pakai kapal. Kenapa mereka pergi liburan terus mereka jualan saham? Supaya menghindari terjadi berita-berita yang negatif pada saat mereka liburan, akhirnya mengganggu liburannya mereka dan harga saham malah turun gitu ya. Nah, mereka akan kembali lagi ke Inggris itu sekitar bulan September, yang akhirnya yang diawali juga sama momen pacuan kuda. Baru nanti sekitar bulan Oktober mereka melakukan pembelian lagi. Sebenarnya sih kalau era zaman sekarangnya ya, era zaman sekarang atau era modernnya, sell in May and go away itu lebih kepada fund manager asing ya, terutama fund manager Eropa. Mereka itu kan mengenal yang namanya liburan musim panas ya teman-teman. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia tuh nggak ada tuh liburan musim panas, liburan winter. Nah, kalau di luar itu ada, apalagi di Eropa. Nah, ketika mereka mau ambil liburan musim panas itu kan panjang ya. Kadang mereka tuh kalau ambil cuti bisa sebulan, 2 bulan, bahkan ada bule-bule yang mereka ngambil cutinya tuh 3 bulan. Nah, pada momen-momen ini sebelum liburan mereka kan melakukan taking profit dulu atau meredus emiten-emiten yang mereka punya. Tapi meredusnya itu nggak semuanya Sobat Cuan, nggak 100% gitu. Jadi ibaratnya ngurangin posisi lah untuk jaga-jaga cash. Kenapa sih mereka ngurangin posisi? Ya itu balik lagi karena mereka mau jaga-jaga, takutnya ketika mereka sedang pergi liburan atau mereka sedang cuti, itu nanti ada berita makroekonomi yang justru mengagetkan pasar, dan takutnya ketika mereka kembali ke market, pasarnya tuh udah turun duluan gitu. That's why mereka harus siapin cash. Dan kalau teman-teman pernah baca bukunya Peter Lynch itu juga pernah loh merasakan tentang sell in May and go away ini. Jadi dia pernah pergi liburan gitu ya satu kali, ternyata di situ ada Great Depression ya, dan dia sempat nyesel kenapa dia waktu itu belum melakukan taking profit. Tapi ternyata dia bersyukur juga karena nggak lama setelah itu marketnya itu rebound. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika sell in May and go away ini? Apakah kita harus takut, wait and see aja, atau gimana nih, atau tetap investasi? Nah, ini tergantung nih gaya investasi dan juga time frame-nya Sobat Cuan itu seperti apa. Kalau aku, karena aku lebih suka investasi jangka panjang, justru aku akan jadiin kesempatan ketika IHSG terkoreksi nih, misalnya di bulan Mei ini sampai bulan September nanti, itu justru melakukan pembelian atau mencicil atau pembelian secara bertahap emiten-emiten yang menurut aku bagus dan harganya menuju wajar gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah untuk tahu mana emiten yang bagus itu gimana Kak Olive? Kan emitennya sekarang banyak nih di IHSG, ada hampir 800. Gimana nih cara kita screeningnya gitu kan? Ya, yang pertama
kan sekarang itu udah mulai banyak emiten-emiten yang keluarin kuartal 1 2023-nya kan, Sobat Cuan. Jadi, Sobat Cuan bisa start dari situ dulu. Pilih saham-saham atau pisahin ya, saham-saham, bukan langsung beli loh. Pisahin saham-saham yang kuartal 1 2023-nya itu bagus. Bagus itu artinya gimana sih? Bagus itu adalah artinya bertumbuh dibanding kuartal 1 2022. Ya, kalau Sobat Cuan bingung gimana cara lihat pertumbuhannya, ya lihat di aplikasi sekuritas Sobat Cuan masing-masing atau cari di berita gitu ya. Biasanya kan suka ada tuh data-datanya. Bentar. Tadi ada pertanyaan Sobat Cuan. Kalau ada pertanyaan nih dari Oman Kori, tulisnya di kolom question box ya, biar nggak ketutup sama teman-teman lain. Oke, lanjut. Nah, malah yang aku perhatiin ya Sobat Cuan, per Mei ini dibuka kan, kalau nggak salah kita buka market itu tanggal 2 kemarin kan. Justru emiten-emiten yang turun, yang kayak ARB dan lain-lain, itu adalah emiten-emiten yang kuartal 1 2022-nya, 2023-nya itu kurang bagus. Kurang bagus tuh artinya apa sih? Apakah EPS-nya itu minus? Kak Olive jawabannya enggak. Kurang bagus itu bisa jadi juga karena dia EPS atau laba bersihnya, EPS itu kan earning per share atau laba bersih yang dibagi per lembar saham. Jadi EPS itu bisa menggambarkan laba bersih dari sebuah perusahaan, Sobat Cuan. Nggak mesti minus, tapi dia nggak bertumbuh dibanding tahun lalu. Contoh paling gampangnya adalah misalnya ada perusahaan ABCD. Dia itu EPS kuartal 1 2022-nya katakan 10. Tapi dia udah keluar nih kuartal 1 2023-nya ternyata nggak 10 lagi, tapi 8. Means apa? Laba bersih perusahaannya itu turun 20% kan, jadi dia nggak bisa bertumbuh. Nah, Sobat Cuan perhatiin deh, emiten-emiten yang belakangan turun, atau bahkan dia sampai ARB, itu yang EPS-nya itu turunnya atau tidak bertumbuhnya itu cukup banyak. Contohnya emitennya seperti apa? ESA, salah satunya ya, karena ESA itu, kuartal satunya itu 2023 itu cuma 3 ya, sedangkan 2021 itu 24. That's why ini menjadi alasan harga sahamnya sampai ARB beberapa hari terakhir gitu ya. Terus ada lagi misalnya BJBR nih yang tidak diduga-duga ternyata nggak berhasil growth gitu ya. Growth-nya itu nggak berhasil growth, jadi laba bersihnya itu atau EPS-nya di kuartal 1 2023 cuma 35, sedangkan tahun lalu lebih bagus nih, year on year-nya 57. That's why harga sahamnya itu terkoreksi, tapi terkoreksinya nggak sampai ARB karena memang EPS-nya tuh turunnya juga tidak banyak. Beda sama ESA tadi yang EPS-nya tuh turunnya bener-bener dalam. Alasannya ya karena ESA itu kan dia amonia ya teman-teman. Amonianya ini memang harganya lagi turun parah, komoditas. Itu kenapa dia ARB. Nah, kalau teman-teman lihat saham-saham yang kayak contoh deh BBRI. Ya, teman-teman lihat deh. BBRI kuartal 1 2023 itu kan bertumbuh dibanding kuartal 1 2022 ya. Kuartal 1 2023 itu EPS-nya dia 102, Sobat Cuan. Tahun lalu itu cuma 80. Ketika ini bertumbuh, akhirnya apa? Saham BBRI tidak turun harganya, malah dia sempat kemarin breakout ya, gitu, melewati harga 5.000. Sekarang itu di harga 5.225. Jadi Sobat Cuan harus bisa bedain nih di sini. Perhatiin deh, list lagi deh mana emiten-emiten yang kuartal 1 2023-nya ini bagus, masukin di satu watchlist tersendiri. Tapi kan pertanyaan selanjutnya nih, emiten-emiten yang kuartal 1 2023-nya ini koreksinya belum banyak atau bahkan nggak koreksi, bahkan tetap naik gitu ya. Kayak kita lihat IMAS contohnya ya. IMAS juga udah keluarin result, Sobat Cuan, naik 100% ya EPS-nya dibanding tahun lalu secara year on year. Terus gimana Kak Olive kalau yang kayak gini? Kan kata Kak Olive bagus, apakah kita harus langsung beli? Jawabannya enggak, karena kita harus lihat lagi nih valuasinya. Di momen sell in May and go away ini, kalau nanti ternyata emiten-emiten yang resultnya bagus ini ikut terseret turun karena aksi taking profit dari investor asing atau big fund, maka Sobat Cuan baru bisa melakukan pembelian. Jadi jangan dikejar sekarang ya. Nanti pasti akan ada momennya harga saham itu terkoreksi atau ikutan turun. Oke, Kak Ilpinicil
PNLF kali, bukan PLNF. Oke, lanjut. Nah, jadi kita jadiin pertama, pertama yang kita harus lakukan adalah kita cari emiten-emiten yang kuartal 1 2023-nya bagus. Yang kedua, kita masukin ke dalam watchlist. Ke dalam watchlistnya bisa dari aplikasi sekuritas Sobat Cuan masing-masing. Ada kan aplikasi sekuritas yang mereka punya fitur kamu bisa bikin watchlist gitu. Beberapa saham di dalam satu watchlist itu, kalau misalnya kamu pengen beli gitu di kemudian hari, atau kalau misalnya kamu nggak pakai aplikasi ini, kamu bisa tulis aja di buku atau di laptop kamu, emiten apa aja yang kira-kira kuartal 1 2023-nya ini pertumbuhannya sangat baik gitu ya. Lalu selanjutnya adalah jangan langsung beli, kita tunggu momentumnya, karena nanti akan ada waktunya ketika IHSG terus-terusan koreksi, pasti yang emitennya bagus-bagus ini juga akan ikut terkoreksi. Tapi memang kita nggak bisa harapin koreksinya itu sebesar atau sedalam emiten-emiten yang kuartal 1 2023-nya itu kurang bagus gitu ya. Wajar dong, kinerjanya mereka lebih bagus, jadi kita nggak bisa tuh ngarepin kayak misalnya ARB. Tapi ada deh kalau nggak salah hari ini. Bentar ya, aku cek. Hari ini ada perusahaan yang resultnya bagus tapi harganya hampir ARB. Itu adalah DRMA, Sobat Cuan. Hari ini ada nih, DRMA. Jadi mungkin kalau Sobat Cuan ada yang belum tahu, ini tuh emiten apa sih DRMA itu? Jadi DRMA ini adalah perusahaan pembuat komponen otomotif. Kita melihat ya dari awal tahun, industri otomotif tuh lagi bagus banget. Jadi baik IMAS, baik Astra International, terus juga Auto, terus juga DRMA, SM itu harga sahamnya lagi bagus nih dari awal tahun. SM bahkan kemarin breakout karena memang resultnya juga kuartal 1 2023-nya bertumbuh. Nah hari ini tuh DRMA dia hampir ARB ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini DRMA itu EPS-nya bertumbuh. Jadi memang DRMA itu salah satu yang diuntungkan karena recovery dari ekonomi ya, dan kita udah balik lagi gitu ke kegiatan kita yang dulunya kita biasanya online. Sekarang orang-orang udah pada balik ke kantor lagi dan lain-lain. Orang udah berani untuk belanja mobil lagi. Akhirnya si DRMA ini diuntungkan. Nah, DRMA ini adalah pembuat komponen otomotif. Kalau teman-teman tahu mobil Hyundai Creta ya, Hyundai Creta dan juga Stargazer, di komponen untuk komponen atau kabel-kabel dari kedua mobil ini seluruhnya itu disuplainya sama DRMA. Jadi untuk kedua mobil ini memang DRMA itu monopoli ya, dan ini kerjasamanya itu sudah berjalan dari tahun lalu. Untuk tahun ini kerjasama yang berlaku adalah Daihatsu kan mau keluarin mobil jenis baru di tahun 2023. Nah, yang supply si komponennya ini juga DRMA. Selain itu, DRMA juga nggak hanya bikin komponen untuk otomotif, tapi juga dia membuat three wheels ya. Three wheels itu semacam kayak motor gitu, tapi kayak buat angkat-angkat kayak kelapa sawit gitu. Motor tapi yang belakangnya tuh ada baknya gitu. Itu namanya three wheels ya. Dan penjualannya juga tahun lalu cukup bagus. Oke. Sedangkan target jangka panjang dari DRMA sendiri, mereka itu rencananya mau garap charging station untuk EV ya. Karena saat ini charging station yang ada di Indonesia itu masih dibuat sama asing sebenarnya. Jadi mereka mau main ke dalam situ. Nah, apa sih yang bisa mendrive pertumbuhan dari bukan DRMA aja, tapi sektor otomotif ya, atau industri otomotif? Yang pertama adalah density. Jadi density itu apa sih? Density itu adalah masyarakat yang pakai kendaraan roda 4 di Indonesia. Density-nya tuh masih sangat rendah teman-teman, atau masih rendah lah dibanding negara Asia lainnya.